Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Fitria Widya Islami dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perekonomian atau indeks harga konsumen pada negara Nigeria. Nah, apa yang dimaksud dengan Consumer Price Index atau CPA atau bisa disebut juga dengan indeks harga konsumen merupakan ukuran yang meneliti perubahan daya beli suatu mata uang, di mana hal ini mengukur perubahan tingkat harga konsumen yang dibeli, barang dan jasa yang dibeli. Kemudian pergerakan indeks harga konsumen ini merupakan ukuran utama yang penting dan mempengaruhi suatu tingkat inflasi. Nah, bagaimana data Consumer Price Index atau CPA dari negara Nigeria pada tahun 2022? Nah, di negara Nigeria, indeks konsumen atau CPA mengukur perubahan harga yang dibayar oleh konsumen untuk suatu jasa atau barang. Nah, pada Maret 2022, CPA di negara Nigeria mencapai 431,8 poin. Nah, hal ini lebih tinggi dibanding dengan Maret 2021. Nah, peningkatan ini terus terjadi antara bulan Oktober dengan poin 484,2, bulan Oktober 490,9, bulan Desember 499,4 pada tahun yang sama, yaitu di tahun 2022. Kemudian di sini ada kurva, yaitu indeks harga konsumen CPA yang saya peroleh dari tradingeconomist.com. Nah, di situ kita lihat bahwa pada Oktober 2022 tingkat IHK atau indeks harga konsumen mencapai 484 seperti yang saya sampaikan tadi, dan sekarang mencapai 527 poin pada tahun 2023. Kemudian, hubungan tingkat pengangguran di negara Nigeria dengan pertumbuhan ekonomi atau GDP growth tahun 2018 hingga 2022 atau sekitar 5 tahun. Nah, pada 2018 tercatat 23,33% pengangguran yang ada di negara Nigeria. Kemudian 2019 tercatat 23,13%. Kemudian di tahun 2020 meningkat sebesar 27,1% dan menurun pada tahun 2021 yaitu 19,6% dan meningkat pula melebihi dari tahun-tahun sebelumnya yakni 33,28%. Nah, dalam data ini saya peroleh dari chjdata.com. Kemudian penjelasan mengenai pengangguran di negara Nigeria, yaitu dampaknya kurangnya pekerjaan menambah tekanan pada konsumen di mana harga makanan naik lebih dari 20% secara year on year di bulan Januari 2021. Nah, itu membuat aparat keamanan harus ekstra keras berjuang untuk mengatasi amanan di negara tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian yang masih rendah atau tidak mencapai suatu kebutuhan. Nah, kemudian ada keuangan Nigeria juga terpukul oleh penurunan harga minyak tahun lalu yang menyumbang 90% pendapatan devisa. Kemudian pemulihan ekonomi dengan 200 juta orang akan lambat dengan proyeksi pertumbuhan hanya 1,5% tahun ini setelah kontraksi 1,9% tahun lalu menurut IMF. Pemulihan diproyeksi baru akan terjadi pada tahun 2022. Kemudian ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter negara Nigeria pada tahun 2022 dalam menghadapi gejolak harga komoditas utama. Nah, kebijakan fiskal yang pertama, diversifikasikan pendapatan. Nah, pemerintah di negara Nigeria dapat melanjutkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak mentah dengan mendorong diversifikasi ekonomi. Kemudian ada pengendalian belanja publik. Nah, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengendalian belanja publik untuk menjaga keseimbangan anggaran negara. Nah, pengurangan belanja yang tidak penting dan menghemat efisiensi dapat membantu mengurangi tekanan fiskal akibat gejolak harga komoditas. Nah, kemudian ada kebijakan moneter.
Kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan suku bunga. Bank sentral Nigeria dapat mengatur suku bunga untuk mengendalikan atau menjaga stabilitas mata uang. Nah, peningkatan suku bunga ini dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan inflasi yang mungkin timbul akibat peningkatan harga komoditas. Ada cadangan devisa, yaitu bank sentral dapat menggunakan cadangan devisa negara untuk menjaga stabilitas keuangan atau nilai tukar mata uang Nigeria. Nah, cadangan devisa ini yang cukup dapat digunakan untuk mengimbangi fluktuasi harga komoditas. Kemudian bagaimana antisipasi negara Nigeria dengan perkiraan cuaca El Nino pada tahun 2023? Nah, yang pertama studi cross sectional, yaitu dilakukan di 6 negara Afrika termasuk juga Nigeria, yang beberapa untuk memahami keterentanan negara tersebut terhadap dampak perubahan iklim, terhadap kesehatan manusia, terhadap nilai kesiapan dalam sistem kesehatan juga. Kemudian yang kedua, biaya subsidi. Diperlukan biaya subsidi untuk kebutuhan masyarakat apabila mengalami kekeringan dan gagal dalam pertanian atau gagal dalam panen. Kemudian ketiga, melakukan peningkatan dalam sektor pertanian dan irigasi untuk menjaga kebutuhan pokok mereka. Kemudian keempat, meningkatkan ketahanan melalui langkah-langkah yang aktif. Selanjutnya ada analisa pertumbuhan negara Nigeria tahun 2023 hingga 2027 mendatang atau 5 tahun yang akan datang. Permintaan energi primer Nigeria dan PDB dalam skenario kebijakan yang dinyatakan 2010 hingga 2040 dilansir dari data IEA.org artikel Nigeria Energy Lockout. Nah, di sini terdapat bahwa Nigeria unggul pada batu bara tahun 2030. Permintaan batu bara yang cukup sedikit, namun pada 2010 hingga 2040 Nigeria kekurangan dalam energi bioenergi. Nah, hal ini cukup sama dengan kasus di Afrika, yaitu membutuhkan lebih banyak dari gas dan juga dari batu bara, yakni sebesar 800 hingga 44.000 yang dibutuhkan untuk bioenergi. Nah, kebijakan negara Nigeria dalam menghadapi resiko dampak krisis iklim dan melalui SDGs. Nah, kebijakan mencapai SDGs yaitu yang pertama, adanya penempatan kembali sistem statistik nasional atau NSS yang sedang berlangsung dengan persyaratan dan indikator SDGs. Kemudian Nigeria telah mengembangkan tujuan pembangunan berkelanjutan terpadu atau model ISGD buatan sendiri, sebuah kerangka kerja analitis untuk menilai bagaimana pembuatan kebijakan dapat mengatasi sifat SDG yang tidak terpisahkan dengan lebih baik. Yang ketiga, laporan VNR Nigeria tahun 2020 telah mengacu pada evaluasi sebelumnya di seluruh 7 SDGs prioritas dan memiliki evaluasi berkelanjutan atas kinerja negara tersebut dalam SDGs 3 dan juga 4. Kemudian ada kebijakan dampak dari krisis iklim. Nah, proyek pengolahan erosi perairan Nigeria atau New Map yang diluncurkan pada 2012. Proyek ini selesai pada tahun kemarin, yakni tahun 2022. Proyek yang menghubungkan kemiskinan dengan ekosistem yang ada di negara Nigeria. Kemudian yang kedua ada menerapkan sistem peringatan 103 sistem peringatan dini cuaca dan banjir untuk pemantauan 5 badan pengembangan daerah aliran sungai. Inovasi pertanian cerdas ini seperti irigasi, tenaga surya, dan pemanfaatan air hujan. Yang ketiga, meningkatkan pendanaan iklim dan obligasi, yaitu obligasi hijau atau adaptasi dan mitigasi. Nah, kebijakan ini bergerak di bidang pertanian, energi, air, dan transportasi. Obligasi tersebut mengumpulkan
sebanyak 30 juta dolar di tahun 2017 dan 41 juta dolar di tahun 2019. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.